Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang kadar zat ya. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang konsep mol. Mudah-mudahan kalian sudah pahami tentang konsep mol di pertemuan sebelumnya. Baik, untuk kadar zat ini coba diperhatikan terlebih dahulu materi yang diberikan ya. Penentuan kadar zat dalam suatu senyawa merupakan bagian dari hukum perbandingan tetap. Jadi bagian dari hukum perbandingan tetap, yaitu perbandingan massa unsur-unsur selalu tetap. Nah, untuk mengetahui massa unsur dalam senyawa digunakan rumus sebagai berikut. Coba kalian perhatikan rumus yang ada ya. Massa unsur X dalam senyawa sama dengan jumlah atom X dikali ARX dibagi MR senyawa dikali massa senyawa. Nih, diingat baik-baik rumus ini. Ya, jadi ini untuk menghitung massa unsur dalam suatu senyawa. Nah, kalau kita ingin mengetahui kadar zat dalam senyawa, ini biasanya persentase yang digunakan ya, maka rumus yang kita gunakan adalah kadar unsur X dalam senyawa sama dengan jumlah atom X kali ARX dibagi massa molekul relatif senyawa dikali 100%. Coba kalian pahami baik-baik dan diingat baik-baik kedua rumus ini ya. Nah, coba kita lihat contoh soal yang pertama. Tentukan kadar unsur penyusun senyawa urea. Jadi CONH22 kali ini adalah urea. Di mana diketahui ARCE massa atom relatif C sama dengan 12, massa atom relatif O sama dengan 16, N14, H sama dengan 1. Nah, tentunya terlebih dahulu kita harus mengetahui berapa massa molekul relatif dari urea ini. Bagaimana cara kita menghitung MR-nya? Nah, tentunya pertemuan sebelumnya pun juga kalian telah diberikan tugas untuk menghitung MR ya. Nah, coba kita hitung sama-sama ya, MR dari urea ini. MR CO NH2 dua kali sama dengan, ya kan? Nah, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu berapa atom C, berapa atom O, berapa atom N dan berapa atom H. Ya, jadi jumlah C di sini 1, berarti jumlah C di sini 1, berarti 1 dikali ARC tambah. Nah, kemudian N-nya ada berapa? O dulu ya, O di sini ada berapa? Ada 1, berarti 1 dikali ARO tambah. Nah, di sini N-nya berapa? Di sini 1 dikali 2 karena dalam kurung ya kan? Berarti 2 dikali ARN tambah. Hanya berapa? 2 kali 2 berarti 4. 4 dikali ARH sama dengan, ya kan? Nah, 1 kali ARC. C di sini 12 berarti 1 dikali 12 ditambah O-nya berapa? 16 berarti 1 dikali 16 tambah 2 kali ARN, N-nya 14, 2 dikali 14 tambah 4 kali ARH, 4 dikali ARH-nya itu 1 sama dengan ya 12 tambah 16 tambah 28 tambah 4 ini sama dengan 60 ya. Nah, 60. Nah, kita sudah mendapatkan nilai MR-nya ya. Nah, sekarang kita mencari masing-masing berapa persen karena tentukan kadar. Berarti kita pakai rumus yang ini. Ya kan? Nah, berarti kita cari satu persatu. Mulai dari persen C ya. Persen C sama dengan, ya kan? ARC berapa? Kan rumusnya itu adalah ada berapa C? Ada 1, ya kan? 1 jumlah C dikali ARC dibagi MR-nya, ya kan? MR dari CONH2 dua kali dikali 100% sama dengan ya 1 dikali ARC 12, MR-nya 60 dikali 100%, dapatnya sama dengan 20%, ya kan? Nah, kemudian yang kedua kita mencari persennya O, ya kan? Persen unsur O. Berarti persen unsur O sama dengan 1, O-nya hanya 1
dikali ARO dibagi MR-nya. Ya kan, MrCONH2 dua kali dikali 100% sama dengan 1 dikali 16 dibagi 60 dikali 100%. Berarti 1 kali 16 dibagi 100 bagi 60 ya sekitar 20 bagi 60 ya sekitar 26,7% ya. Nah, kemudian berikutnya kita mencari AR dari AR persen N, kadar N. Berarti persen N sama dengan, ada berapa N tadi? Ada 2. Berarti 2 dikali ARN dibagi MR sama dengan 2 dikali ARN itu ya dikali 100%. ARN itu 14 dibagi MR-nya 60 dikali 100% sama dengan berarti 28 bagi 60 kali 100%. Ya kan? Berarti sekitar berapa? 46,7%. Ya, 46,7%. Kemudian yang terakhir ya, untuk persen H. Nah, persen H sama dengan, ya kan? Nah, berarti berapa H-nya? Ada 4 dikali ARH dibagi MR dikali 100% sama dengan 4 dikali ARH berapa? ARH itu 1, MR-nya 60 dikali 100% sama dengan 6,7%. Maka inilah kadar unsur penyusun ya, kadar unsur penyusun dari senyawa urea yaitu 20%, 26,7% untuk O, kemudian 46,7% untuk N dan 6,7% untuk H. Ya kan? Nah, ini untuk contoh soal yang pertama. Sekarang coba kita ke contoh baik, kita masuk ke soal nomor 2. Tentukan massa tiap unsur penyusun 10 gram senyawa MgSO4. Jadi ini yang ditentukan adalah massanya ya, massa tiap unsur. Kalau soal yang pertama tadi kan yang ditentukan itu adalah kadar unsur ya, kadar unsur penyusun. Nah, sekarang soal berikutnya ini adalah tentukan massa tiap unsur penyusun. Nah, berarti kita menggunakan rumus yang mana? Nah, berarti kita menggunakan rumus yang ini, ya kan? Massa unsur X dalam senyawa sama dengan jumlah atom X kali ARX ya, bagi MR senyawa dikali massa senyawa. Massa senyawanya yang mana nanti ini? Nah, yang ini 10 gram. Ya kan? Oke, jadi coba saya tuliskan kembali ya. Misalnya X ya, berarti massa X sama dengan ya kan jumlah atom X ya, jumlah atom X ya dikali ARX ya kan dibagi MR senyawa dikali ya massa senyawa. Nah, ya kan? Nah, itu. Nah, jadi ya, rumus ini kita gunakan massa X sama dengan jumlah atom X kali ARX dibagi MR senyawa dikali massa senyawa. Nah, sekarang kita mau mencari massa tiap unsur penyusun 10 gram MgSO4. Berarti di sini unsur-unsurnya apa saja? Ada Mg, ada S ya, sulfur, ada oksigen. Mg-nya berapa? 1, S-nya 1, O-nya 4, ya kan? Nah, berarti
terlebih dahulu karena kita nanti pembaginya adalah MR senyawa, kita harus cari dulu MR senyawa, MR MgSO4. Berarti MR dari MgSO4 sama dengan ya 1 dikali AR Mg. Mg-nya hanya 1. Nah, tambah 1 dikali AR S, ya kan? S-nya hanya 1. Ditambah 4 dikali AR O karena O-nya ada 4, ya. 1 dikali Mg, AR-nya 24. Tambah S-nya 32, berarti 1 dikali 32 ditambah O-nya 16, ada 4 berarti 4 dikali 16. Ya, 24 tambah 32 tambah 56, ya 56 64, ya kan, sama dengan 120. Berarti MR dari MgSO4 ini adalah 120. Nah, sekarang kita cari massa tiap unsur penyusun 10 gram MgSO4. Yang pertama massa Mg, ya. Massa Mg sama dengan, ya kan? Nah, jumlah atom X, berarti jumlah atom Mg ada berapa? 1, ya. Berarti 1 dikali, ya kan? 1, ya kan? 1 dikali AR Mg dibagi MR, ya. MR-nya MgSO4. MgSO4 dikali, ya kan, massa MgSO4 sama dengan 1 dikali AR Mg berapa? 24. MR-nya tadi 120. Massa MgSO4 ini 10 gram, ya kan? Berarti sama dengan 24 dikali 10 bagi 120 dan 40 bagi 120 berarti 2 gram, ya kan? Nah, kemudian yang kedua, massa S, ya. Massa S sama dengan S-nya ada berapa? 1. Berarti 1 dikali ARS dibagi dibagi MR Mg SO4 dikali massa Mg SO4 sama dengan 1 dikali ARS 32 dibagi MR-nya berapa? MR-nya itu 120, ya. MR-nya 120 dikali massanya 10, ya. 10 gram sama dengan 332 kali 10 320 dibagi 120 ya 2,7 gram. Dapat S. Nah, sekarang yang terakhir massanya O. Massa O sama dengan, ya, ada berapa O? Ada 4. Berarti 4 dikali ARO, ya, dibagi MR Mg SO4 dikali dikali massa Mg SO4 sama dengan 4 ARO 16 MR-nya 120 dikali 10 sama dengan, berarti 16 kali 4 kali 10 dibagi 120 berarti 5,3 gram. Nah, berarti inilah untuk masing-masing massa tiap unsur penyusun 10 gram MgSO4. Untuk massa Mg 2 gram, massa S 2,7 gram, massa O 5,3 gram. Kalau kita jumlahkan 2 gram tambah 2,7 gram tambah 5,3 gram, tentunya jumlahnya adalah semua 10 gram. Kalau misalnya tidak berjumlah 10 gram berarti keliru, ya, berarti keliru. Ya, ini semua jumlahnya harus 10 gram karena penyusunnya itu adalah 10 gram senyawa MgSO4.
4. Oke, alhamdulillah jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.